Ini sekarang untuk tugas pengantar pendidikan. Jadi tadi judul ditulis, lambang IGM, nama sama NPM-nya, lalu program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun akademik 2020-2021 genap. Gitu ya. Oke, ini untuk halaman pertama covernya Times New Roman 14, lalu 1,5 spasi. Untuk marginnya, topnya 3, atasnya 3, kirinya leftnya 4, bottomnya 3, rightnya 3. Ya, jadi untuk semuanya. Nah, untuk selanjutnya, halaman selanjutnya, tulisannya kembali lagi jadi 12, lalu Times New Roman, lalu di sininya tetap 1,5 spasi. Ya, yang halaman kedua adalah daftar isi. Jadi halaman judulnya ini, halaman satunya adalah halaman judul cover gitu ya. Yang kedua adalah daftar isi. Yang ketiganya pendahuluan. Nah, tergantung latar belakang tujuan penelitian penelitiannya halaman berapa nanti. Lalu setelah itu ini kita boldkan saja karena ini judul utamanya, ada pendahuluan biar tidak tertukar. Ini di bold. Lalu metodenya juga di bold. Lalu yang ke bawahnya ini juga di boldkan. Ini ya. Nah, yang bagian ini tidak di bold juga nggak masalah. Karena ini adalah bagian dari si pendahuluan, yang ini bagian dari metode penelitiannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Misal ya latar belakangnya di halaman 3 juga, di halaman 4 gitu ya. Yang ini misalnya di halaman 4, yang ini juga di halaman 5. Metodenya 6, yang ini di halaman 7. Ini ini di halaman 6, di halaman 7. Nah, hasil penelitiannya dia mulai di halaman 8. Lalu misal di sini sudah di halaman 15, level pusakanya halaman 16 gitu. Nah, tadi udah Miss jelasin cara buat titik-titik ini biar rapi gitu ya. Jadi tinggal di blok, lalu klik kanan, pilih paragraf. Setelah itu pilih bagian yang tabs. Setelah pilih yang tabs ini, di sini ketik 13 cm, lalu klik yang right, yang ini klik yang 2, lalu tinggal di OK-kan. Jadi nanti ketika diketik itu tinggal yang di sininya, tinggal di bagian keyboard kalian pilih tab. Nah, ketika dipilih tab dia akan muncul langsung titik-titik panjang seperti ini. Ya, ini juga di bold. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, sekarang kita lanjut ya kalau belum ada. Kita lanjut ke part masing-masing dari yang harus kalian buat. Ya, halaman judulnya sudah, daftar isinya sudah. Nah, sekarang pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Kita langsung ke bawah. Langsung kita buat sini. Karena dia judul dibuat besar ya. Jadi judulnya dibuat 14. Oke, nanti yang untuk ide kita bahas lagi ya. Kalau mau ditulis dulu di chat nggak apa-apa. Takut kelupaan misalnya nanya sama Miss tentang idenya boleh diketik dulu. Jadi di sini untuk judulnya dibuat 14. Tadi kan pendahuluan. Ya, jadi ini 14 Times New Roman terus di bold. Nah, lalu balik lagi kan yang part setelah pendahuluan ini latar belakang. Jadi ditulis di sini, yang ini balik lagi 12 ya. Ini balik lagi 12 dan tetap bold tapi hanya latar belakang. Nah, cara nulis ngetik yang baik gitu ya. Jangan di tab untuk masuk ke ininya. Jadi ininya diatur nih. Yang ininya diatur, pindahin di 1,5. Nah, jadi dia secara otomatis akan ke tab sendiri. Jadi apa yang harus ditulis di latar belakang? Jadi ini tulis seperti ini aja ya. Ini yang langsung kalian tulis ya, apa yang harus ditulis di latar belakang. Jadi si latar belakang ini menjelaskan apa alasan kalian mau membuat penelitian ini. Masalah apa yang terjadi? Ya, fenomena apa yang kalian lihat ya, dan sambungkan gitu ya, dan hubungkan masalah tersebut
dengan teori yang bisa kalian temukan di buku atau di jurnal atau di berita ya dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas. Nah, enaknya tadi karena kita sudah setting di sini, ketika kalian enter nih ya, sekarang Miss ketik enter. Nah, dia akan langsung ke tengah sini sendiri. Jadi dia akan rapi. Jadi nggak mesti kalian tap terus gitu supaya ke tengah ya. Nah, misal kita bahas tadi ada yang di ininya, nah ya ada yang di chat tadi bilang, oke. Ini karena kita sebenarnya ini tugas biasa, jadi nggak usah makanya Miss bilang kalau mau masuk ke instansi sebenarnya harus pakai surat izin gitu ya. Kalau karena kalian nggak mungkin ke Palembang ngambil surat izinnya ke Mr. Jaya, ke Prodi, makanya Miss bilang lebih baik cari sampel yang kalian tuh memang sudah kenal. Jadi maksud Miss tanyanya secara pribadi saja di WA gitu ya. Atau kalau misalnya sering ketemu sama sekelompok teman-teman kalian ini kalian tanya langsung gitu ya. Nah, tapi nanti oh ya Miss lupa. Di sini ada lampiran ya. Setelah daftar pustaka ada lampiran, Miss minta foto ya. Nah, lampiran ini bisa berbentuk foto, bisa berbentuk screenshot dari WA kalian gitu ya kepada yang kalian tanya. Kalau misalnya kalian wawancaranya langsung sambil difoto sama orangnya. Kalau misalnya kalian nanyanya lewat dari WA, di screenshot yang kalian tanya ke orangnya. Nanti dilampirkan ke filenya ini. Oke, nah jadi kita balik lagi ke latar belakang. Jadi misalnya tadi punyanya siapa nih yang mau dibahas nih? Iya. Siapa? Gimana Syahri? Mm-mm. Mm-mm. Nah, minat baca itu Syahri masuknya di part yang mana dalam pengantar pendidikan ini. Jadi harus dihubungkan dengan bab materi mana yang mau kita bahas. Misal itu adanya di mana, Syahri? Materi bab siapa? Ada nggak di bukunya? Misal, pandangan pendidikan itu enggak, tapi ada nggak dia dibahas di situ tentang kebiasaan membaca dengan hubungannya itu. Jadi maksudnya itu harus ada bab yang mana yang difokuskan penelitiannya itu, Fahri. Misalnya kalau membaca mungkin masuk di bab 4 kali ya, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Nah, yang masyarakat masa depan itu ada nggak di situ dibahasnya tentang sistem pengetahuan, ya kan ada bahasa tuh. Kalau misalnya di buku yang pengantar pendidikan yang Miss minta kalian punya itu di halaman 131 kan ada dibilang pengertian kebudayaan yang begitu luas tersebut seringkali dipecah lagi dalam unsur-unsurnya dan sering dipandang sebagai unsur-unsur universal dari kebudayaan. Nah, ada sistem religi dan upacara ini, sistem pengetahuan, ada bahasa, ada kesenian. Nah, mungkin bisa ditanya tentang bahasa. Nah, jadi bisa intinya maksud Miss itu dihubungkan penelitiannya dengan pengantar pendidikan, gitu. Ya. Nah, atau misal kita langsung sederhana aja ya, Miss langsung kasih contoh kalian satu ide, tapi jangan diambil ya. Misal, ini kan halaman bab 1 kan hakikat manusia dan pengembangannya, ya kan? Semuanya bisa lihat bukunya. Di halaman kedua itu, bukan halaman kedua ya. Di halaman keempat deh. Di halaman keempat kan ada ada hakikat, wujud sifat hakikat manusia, ya kan? Di halaman 3 di bagian bawah dibilang dia, wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu
Nah, di situ ada 8, ya kan? Ada kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, lalu kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, 8 poin ini gitu ya, bisa kalian tanya dengan misal kalian mau ngambil siapa? Kakak kelas atau teman-teman sekelas kalian, boleh. Dari 8 dari 8 hal ini gitu ya, yang mana yang mereka pikir bahwa mereka sudah menguasainya. Apakah kamu mampu menyadari diri? Nah, yang kedua, apakah mampu bereksistensi? Yang ketiga, apakah mampu punya kata hati? Terus moral, tanggung jawab. Nah, biasanya kalian kasih pilihan tuh, baik, sedang, buruk gitu misalnya. Nah, jadi mereka pilih tuh kemampuan menyadari diri mereka bagaimana, baik, sedang, atau buruk. Nah, nanti bisa disimpulkan dari 25 orang, 20 orang memilih kemampuan menyadari dirinya baik. 20 orang 20 tadi ya, 5 orang menyadari bahwa dia buruk gitu. Paham nggak? Paham ya, sambil lihat bukunya. Nah, jadi ada 8 itu dari 25 orang nanti bisa disimpulkan. Ternyata hanya misalnya 5 orang saja yang merasa mereka memiliki 8 kemampuan itu secara baik. Karena kalian kasih pilihan baik, sedang, buruk. Nah, itu kan enak, maksudnya itu tanya aja lewat dari WA gitu. Atau misalnya bisa ketemu langsung sama orangnya, udah. Kalau misalnya pun nggak mesti orang yang kalian kenal ya, random aja misal kalian lagi ke kampus gitu, ketemu ini, boleh nggak Kak saya mau nanya ini gitu. Nah, tinggal dicatat aja siapa namanya, terus ini, oh dia menjawabnya ini gitu. Nah, di sini banyak, itu satu aja dari halaman 4 udah dapat. Itu ada, paham nggak maksud Miss? Paham ya? Jadi nggak usah cari yang sulit-sulit gitu. Nah, bahkan nih di halaman 13, ya kan? Di halaman 13 ada kemarin kan kita membahas tentang kebahagiaan, ya kan? Di paragraf terakhir dia bilang seperti ini. Sebuah kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang telah dipaparkan tentang kebahagiaan ialah bahwa kebahagiaan itu rupanya tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan dianinya, bla 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 bla, yaitu usaha, normal, dan takdir. Yang dimaksud ini. Nah, ini kan ada kebahagiaan. Kalian boleh tuh nanya sama teman-temannya. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Boleh buat penelitian seperti itu. Nah, berarti dia masuknya di bab 1 tentang bagaimana manusia ini gitu ya menganggap dirinya gitu ya, tentang makna dari kebahagiaan itu seperti apa. Ngerti? Jadi setiap halaman tuh bisa lo dapat semua. Intinya kalian tuh tinggal mau menanyakan kepada, ini yang paling sederhana sekali ya. Ini penelitian yang paling sederhana sekali maksud Miss. Kalian tuh tinggal menanyakan persepsi orang lain tentang apa yang ada di dalam buku ini. Gitu. Ada lagi misalnya di dimensi apa ini kan ada nih tentang dimensi-dimensi. Makanya Miss bilang waktu teman-temannya itu presentasi kemarin itu, ini coba dipahami, siapa tahu punya dapat ide gitu ya. Nah, masuk di pengertian dan unsur-unsur pendidikan yang di bab 2. Misalnya kalian mau bahas apa? Bahas tentang tujuan pendidikan. Nah, udah tinggal nanya nih sama teman-temannya. Di sini kan dijelasin bahwa tujuan pendidikan itu apa secara teori. Nah, tapi kalian ada tujuan umum, ya kan di halaman 39 ada tujuan umum, ada tujuan institusional, ada tujuan kurikuler, ada tujuan instruksional. Nah, tapi kalau berdasarkan orang pribadi, tujuan dia mendapatkan pendidikan itu apa? Tanyain satu orang satu-satu. Tanya misalnya sama temennya, tanya sama Sahri, oh Sahri menurut kamu tujuan pendidikan apa? Nanti Sahri jawab di WA, udah diketik. Nanti tanya sama Asmiati, tujuan pendidikan apa Asmiati? Nanti dijawabnya, nah, ambil, taruh lagi. Tuh, nanti tanya lagi, ambil sampel kalian sekelas ini aja nggak masalah. Kalau memang mau ngambil sampelnya teman-teman yang di kelas ini, gitu. Untuk dapat idenya paham ya? Atau ada yang mau ditanyain? Yang lain?
Miss minta kaitkan dengan buku, karena biar kalian nggak susah nyari teorinya di sini. Karena di latar belakang ini kalian harus nyampein. Gitu lah. Misal, tadi kalian mau membahas tentang apa? Kebahagiaan. Iya kan? Misal sederhana kita aja bahas tentang kebahagiaan. Nah, jadi kalian harus bahas dulu tinggal ketik di sini. Jadi gitu misalnya kebahagiaan. Jadi buat dulu teorinya. Menurut siapa ini? Buku ini, siapa ini yang nulisnya? Prof. Dr. Umar, ya kan? Tirta Harjo sama Dr. Andes SLA Sulo. Jadi ambil nama terakhirnya ya. Masih ingat kan cara nulisnya dulu pas di pelajaran bahasa Indonesia? Jadi menurut disulis, tergantung bukunya ya, siapa penulisnya. Menurut Tirta Raharja menurut Tirta Raharja dan Sulo gitu ya. Ini buku ini di tahun berapa? Buku ini terbitnya tahun cetakan ketiga Juli 2013. Berarti di sini tulis 2013. Nah, ya halaman berapa? Di sini tulis halaman berapa tentang kebahagiaan tadi? Halaman 13. Nah, hal 13 titik. Nah, 13 kebahagiaan. Kan kebahagiaan adalah. Nah, bukan kebahagiaan adalah. Kebahagiaan itu rupanya tidak terletak. Kalian ketik aja dulu semuanya. Tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual. Dalam kurung lulus sarjana mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Ini Miss ketik dulu ya, lengkap-lengkap ya. Ini juga detiknya mau habis nih, nanti Miss bahasin selanjutnya. Ataupun pada rangkaian prosesnya. Ya, maupun pada perasaannya. Pada perasaan yang diakibatkannya. Oke. Apalagi itu sampai habis dulu. Nah, bla 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 sampai selesai ya gitu. Nah, sampai terakhir kalimatnya dan takdir. Nah, di situ kalian langsung jelasin. Oleh karena itu, apa misalnya? Cari lagi menurut ini gitu. Menurut di pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini kalian seperti yang Miss bilang tadi, di latar belakang gitu ya, di bagian latar belakang ini kalian menjelaskan apa alasan kalian buat penelitian ini, masalah apa yang terjadi, disebutin semua, fenomena apa yang kalian lihat, lalu hubungkan sama teorinya. Jadi di bagian awal ini, jadi jelasin dulu nih kebahagiaan. Menurut kalimat kalian sendiri dulu ya ini. Menurut kalimat. Sorry. Sebentar. Ini ada yang masih waiting room. Kebahagiaan memiliki, ini kan kalimat ini sendiri ya. Kebahagiaan memiliki persepsi masing-masing di setiap individu. Setiap orang, setiap individu. Hal ini juga berkaitan dengan pengantar pendidikan, ya kan? Terutama dalam hal bagian apa itu? Dalam hal hakikat manusia. Dalam hal hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, bisa bilang di sini buat menurut, langsung kan
Menurut Tirta Harjo Sulo, kebahan itu rupanya tidak terletak pada ini sendiri dan pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya sampai selesai terakhirnya bla 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 dan takdir. Nah, terus boleh dibahas lagi yang dimaksud dengan usaha adalah gitu ya, dibahas terus itu dikasih semua teorinya. Nah, maka terakhir kalian sampaikan. Oleh karena itu, kalian jangan menyebut saya ya. Jadi kalau di dalam karya tulis ilmiah itu tidak boleh bilang saya, kamu gitu ya. Jadi bilang oleh karena itu penulis gitu ya, sebut diri kalian sendiri penulis berkeinginan gitu. Berkeinginan. Itu cegukan dari tadi. Berkeinginan untuk melakukan penelitian mendalam misalnya terkait makna kebahagiaan dari persepsi dari berbagai persepsi yang dimiliki oleh setiap individu gitu misalnya. Nah, udah ini latar belakang minimal 1 halaman ya. Karena kan masih banyak nih teorinya. Nah, teori ini misalnya kan udah menurut Tirta Harjo dan Sulo nih 1 buku nih. Nah, boleh kalian tambahin dari teori yang lain. Misalnya kalian baca di internet, kalian cari di internet gitu ya. Sebentar. Caranya gimana? Ini suara Miss jelas ya? Kedengerannya. Oke. Nah, misalnya kalian mau cari teori tambahan. Gitu ya. Silakan buka di jurnal. Jadi harus dari jurnal ya. Jangan dari blog-blog orang tuh nggak boleh. Bentar. Ini jadinya lemot karena Miss buka aplikasinya banyak. Jadi misalnya di sini diketik makna kebahagiaan. Ya, ketika kalian nyari di Google, makna kebahagiaan. Nah, ujungnya ditulis artikel. Jadi semua yang kalian cari ujungnya ditulis dengan artikel jurnal. Ya, nanti keluar semua yang jurnal. Nah, tinggal ambil kalimat dari yang si ahli itu tentang makna kebahagiaan. Ntar loading dia masih. Oke. Mungkin untuk minggu ini kalian fokus dulu buat latar belakang ya. Nanti minggu depan kita zoom lagi. Kalian sharing apa kesulitannya gitu, apa yang kurang, apa yang kalian nggak paham, apa yang nggak ketemu. Jadi untuk 1 minggu ini biar jangan dikerjakan pas sudah detik-detik terakhir ya, karena pasti kalian membuatnya asal-asalan. Jadi minggu depan Miss akan tanya satu persatu dari kalian progresnya sudah sampai mana. Termasuk Miss minta ditunjukkan ya. Jadi sebelum hari Rabu gitu ya, sebelum hari Rabu minggu depan itu semuanya kirim file ke Miss ya. Kirim kalaupun belum diketik tulisan tangan pun jadi. Jadi Miss minta progresnya. Jadi Miss nggak mau kalian ngerjainnya itu pas detik-detik udah mau deket UAS. Ya. Nah, jadi misal cari nih, makna kebahagiaan pada lansia yang bekerja sebagai pedagang. Ini banyak nih orang yang udah menelitinya ini. Jadi buat di sini. Tinggal dibuka, cari nih dari si artikel ini makna kebahagiaan itu apa. Ya, jadi yang tadi minimal sudah di bab 1 itu ya, di latar belakang itu semuanya sudah nulis. Minggu depan dikumpulkan progresnya sama Miss biar Miss lihat bahwa kalian memang sudah mulai mengerjakan.
Jadi minggu depan akan Miss bahas satu-satu. Kita Zoom meeting lagi minggunya untuk ngebahas si materi kalian ini, ya penelitiannya ini udah sampai mana. Ya, ini kayaknya loading dia. Ada yang mau ditanyain selagi nungguin ini? Oh no, Word dulu aja, nggak usah di PDF ini. Iya. Yang pasti, nah makanya gini aja deh, biar jangan sampai sama ya. Jadi silakan nanti kalau sudah nemu judul semuanya nulis di grup WA. Ya, jadi nanti kita buat satu list ya, judul judul tugas akhir pengantar pendidikan. Jadi jangan sampai sama lagi. Ya, jadi kalau sudah ada satu temennya yang sudah nulis judul tentang itu, yang lainnya nggak boleh lagi. Ya, oke. Jadi ini lagi nunggu juga, biar langsung Miss tulis ya. Judul tugas akhir pengantar pendidikan. Jadi nulis nomor 1, namanya. Gitu. Ini Miss kasih contoh ya. Ria, lalu 2020, berapa gitu. PM-nya. Nah, terus judulnya. Karena tadi Miss buat ini ya, analisis makna kebahagiaan bagi mahasiswa semester 4 Universitas Indo Global Mandiri. Nah, terus yang nomor 2-nya, nomor 3. Nah, itu ya. Dan Miss buat di grup WA-nya. Jadi tinggal diteruskan gitu. Nanti yang nulis pertama kali tetap 1 ya, jangan masukin nama Miss lagi. Nah, tapi yang nulis makna kebahagiaan jangan lagi. Oke, nah ini skripsi S1-nya si Chandra ini ya. Jadi nggak perlu semuanya. Nah, ambil aja misal satu teori dari punyanya Chandra ini. Nah, sebentar. Nah, ya kan? Menurut Luqman 2008, kebahagiaan pada tiap individu tergantung pada pemaknaan dan memahami kebahagiaan. Nah, ini ada Luqman kan? Jadi di copy nih. Boleh di copy aja. Nah, terus menurut Buhler. Nah, tapi ingat ya, ketika kalian ngopi, jangan lupa lihat referensinya. Ini kan Luqman nih. Ya kan? Kalian lihat di bagian bawahnya, paling bawah, itu ada daftar referensinya mereka. Nah, ini juga di copy. Jadi kalian juga, nah, jadi si Luqman ini kalian copy. Nah, simpen dulu di Microsoft Word-nya kalian tadi. Ya, referensinya selain mengcopy makna kebahagiaan tadi, ya, kalian juga harus copy bagian ini referensinya. Kenapa? Karena di bagian terakhir ini ada daftar pustaka. Nah, jadi dicatat aja dulu. Jangan sampai nanti takutnya kalian lupa terus hilang gitu ya. Nah, jadi di copy paste dulu. Nah, dicatat dulu si Luqman ini tadi. Biar untuk di bagian latar belakang. Oke, jadi di sini nanti untuk bab yang di latar belakang lagi, daftar pustaka. Nah, gitu. Ya, sampai sini paham? Jadi setiap kalian mengcopy kalimat orang itu tadi, nah si Luqman berarti tulis nih referensinya. Luqman tahun 2008, nama judul bukunya Bahagia Tanpa Menunggu Kaya, terbit di Jawa Timur oleh Kanzun Book. Ngerti? Sampai sini paham? Oke. Oke, jadi yang pertama kan nulis dulu pendahuluan, ya kan latar belakang sudah. Nah, sekarang tinggal tujuan penelitian sama manfaat penelitian. Nah, ini yang bagian A sudah ya, latar belakang. 1 halaman ya. Minimal 1 halaman, mau lebih juga nggak apa-apa.
Sekarang kita buat yang bagian B-nya. Tujuan penelitian. Nah, tujuan kalian neliti ini apa? Tinggal langsung aja ditulis nih, 1. Tujuan penelitiannya apa kira-kira? Untuk apa? Untuk mengetahui, ya kan? Nah, tujuan pertama adalah untuk mengetahui. Sorry. Untuk mengetahui makna, ya kan? Untuk mengetahui makna kebahagiaan menurut persepsi mahasiswa semester 4 di Universitas IGM. Nah. Lalu yang kedua, apalagi kira-kira? Tujuan kalian nulis ini apa? Misalnya, untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait apa judulnya tadi apa itu? Hakikat ya, hakikat manusia dan pengembangannya. Nah, apalagi terserah. Apa ini tujuan kalian sendiri ya, bukan copy paste dari manapun. Jadi tujuan kalian neliti ini apa? Terus yang C-nya manfaat. Sebenarnya kalau manfaat sama tujuan ini saling berkaitan. Ya, yang si tujuannya kalian default kan ya yang ini. Yang ini juga default. Nah, ya. Nah, manfaat penelitiannya apa? 1. Nah, penulis dapat mengetahui berbagai perspektif makna kebahagiaan yang dimiliki oleh para mahasiswa semester 3 Universitas Indo Global Mandiri. Maafkan suara-suara itu ya. Mis nggak tahu ini ngilangin cegukan gimana ini. Yang kedua, apalagi manfaatnya? Penulis dapat, nah manfaatnya buat kalian, penulis dapat memahami makna dari hakikat manusia, terutama dalam hal kebahagiaan. Nah, terus apa lagi? Ya terserah. Ya, jadi disampaikan tujuan penelitian sama manfaat penelitiannya. Oke? Itu untuk bab 1. Jadi untuk yang si pendahuluan dulu ya, yang ada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi kita udah Miss jelasin di bagian yang ini ya. Nah, ini silahkan ditulis di minggu-minggu ini. Miss maunya sebelum Rabu semuanya sudah lapor, sudah sampai mana nulisnya. Ya, jadi tidak ada yang belum nulis sama sekali. Semuanya bab satunya ini bagian pendahuluan ini sudah semua. Nah, nanti minggu depan akan Miss cek, kita bahas, plus langsung Miss jelasin bagaimana nulis yang metode penelitian. Metode pengambilan data sama sampel data. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, Iya. Satu aja screenshotnya kan nggak usah yang satu orang tuh sampai 3 kali. Ya udah, masukin aja foto 25 di sini. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi?